Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, sebelum tidur, Anda mendengarkan catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, berisi kegiatan yang saya lakukan di satu hari ini. Siapa tahu dari yang saya kerjakan ini memberikan Anda inspirasi, memberikan Anda pencerahan, dan tentunya membuat Anda bisa memecahkan masalah yang terjadi di hidup Anda. Karena apa yang saya sampaikan itu semua pasti berisi solusi, berisi trik, dan tentunya mencerahkan hidup Anda. Coba deh Anda simak, Anda dengarkan satu persatu video saya, Anda tonton, Anda dengarkan pelan-pelan, jangan di skip-skip gitu ya, dengarkan pelan-pelan, Anda pahami, Anda kerjakan supaya apa? Apa yang Anda dengarkan itu, apa yang Anda tonton itu masuk ke dalam diri Anda, masuk ke dalam pikiran Anda dan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Hari ini, hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, saya hari ini sudah memulai lagi jadwal kelas MC online-nya. Sampai bulan Februari sudah penuh gitu ya. Berarti setiap hari saya juga harus meluangkan diri untuk memberikan kelas MC online di kampus juga, di kantor juga, aktivitas lainnya. Semuanya banyak aktivitas. Biasanya orang berpikirnya kalau banyak kegiatan itu banyak masalah. Ini cara berpikir yang salah sebetulnya. Seharusnya Anda berpikirnya adalah banyak aktivitas itu ya banyak uangnya kan. Jadi ketika kita ada di banyak tempat, ada di banyak profesi, itu otomatis meningkatkan income Anda. Makanya saya sering bilang salah kalau ada orang nyuruh Anda untuk fokus di satu. Fokusnya di banyak, ngapain fokus di satu? Kalau Anda di satu dapatnya satu kan, tapi kalau Anda fokusnya banyak dapatnya banyak dong. Nah, kadang banyak orang itu terjebak dengan pemahaman dulu yang salah. Saya hanya di bisnis ini saja, nggak mau bisnis yang lain. Saya mau di pekerjaan ini saja, nggak mau pekerjaan yang lain. Ya, Anda sedang menutup sendiri itu pintu rezekinya. Anda sedang membatasi rezeki masuk ke diri Anda. Berarti bukan Tuhan dong yang membatasi rezekinya, bukan Tuhan juga yang menghalangi hadirnya rezeki ke dalam dompet Anda, ke dalam rekening Anda. Berarti Anda sendiri. Anda sendiri yang membuat batasan-batasan itu. Anda yang membuat penjara di pikiran Anda. Anda yang menghalangi sendiri masuknya rezeki itu. Maka jangan salahkan Tuhannya. Jangan menganggap Tuhan belum ngasih rezeki kepada Anda. Jangan anggap Tuhan sedang menghukum Anda. Jangan berpikir Tuhan sedang memberikan azab kepada Anda. Jangan. Itu Anda sama saja berprasangka jelek kepada Tuhan. Ini harus dirubah. Saya kadang sedih ketika ada orang yang mengatakan, saya sedang dihukum sama Tuhan, Mas Firman. Saya sedang dapat azab, sedang dapat ujian, sedang dapat cobaan. Saya merasa, kenapa sih harus bilang seperti itu? Kenapa sih harus berpikir bahwa ini ujian, ini azab? Kenapa harus sampai segitunya berpikirnya? Padahal Tuhan tuh maha baik sekali. Kalau Anda mau menghitung yang Tuhan itu sampaikan, yang Tuhan itu berikan, itu banyak sekali dibandingkan masalah yang Anda alami. Sangat banyak sekali. Dari mata semuanya, bahkan setiap detik Anda dapat itu nikmat Tuhan. Tapi faktanya Anda sibuk hanya ngurusin satu hal yang bagi Anda anggapnya berat. Dan itu anggapan Anda sendiri. Anda yang menganggap itu berat, anggap itu susah, anggap itu tidak nyaman, anggap itu sesuatu yang jelek dan sebagainya. Itu anggapan Anda, itu persepsi Anda, itu cara berpikir Anda, bukan Tuhan. Kalau Anda hanya sibuk dengan satu hal itu saja, ya dapatnya pasti itu. Sekarang analoginya adalah seperti Anda mau mengambil sebuah gambar ini pakai kamera. Kalau Anda hanya menggeser kamera itu ke tempat yang jelek, Anda capture, Anda klik tombolnya,
yang tersimpan, ya situasi yang jelek kan. Tapi kalau Anda mau geser tuh kamera Anda ke pemandangan yang indah, yang bagus, Anda klik, Anda capture, ya dapatnya juga sesuatu yang bagus. Nah, ini yang kadang orang terjebak gitu ya dalam pemahaman yang sempit. Seperti peserta kelas MC online hari ini dari Bali, beliau merasa bahwa saya banyak salah ini mas, saya banyak keliru dalam hidup ini. Sesudah berumur kepala 5, baru ketemu videonya Mas Firman, nonton Cahaya Kehidupan, saya baca buku 10 Keajaiban Pikiran, saya merasa saya kemana aja selama ini, saya ngapain aja, kenapa saya ngejakan yang salah, ngapain saya ngejakan yang jelek-jelek. Akhirnya yang terjadi, saya dikejar utang mas, saya bangkrut. Coba dulu sebelum saya bisnis, sebelum saya berhutang, saya belajar dulu AMC-nya, mungkin bisnis saya bisa rame, ndak jadi bangkrut seperti ini. Dan saya sadar saya ada yang salah. Dan ketika tadi ibu tadi belajar, dia ketawa, ngapain juga saya baca buku itu ya, ngapain juga saya baca hal seperti itu. Jadi error pikiran saya. Nah, ini pentingnya menyadari, pentingnya sebuah awareness, kesadaran bahwa oh saya ada yang salah nih. Jangan nyalahkan orang lain, nyalahkan keluarga, nyalahkan staf, nyalahkan karyawan, nyalahkan lingkungan. Jangan, apalagi nyalahkan Tuhan. Kalau Anda sibuk nyari salah di luar diri Anda tidak akan berubah. Tetap saja. Kenapa? Yang buat efek terjadinya sebuah kejadian itu adalah dalam pikiran Anda. Kalau Anda tidak menggali ke dalam pikiran Anda, tidak masuk ke pikiran Anda, ya jadinya tetap saja hidupnya. Makanya kita kenali dulu apa yang salah nih, pemahaman mana yang salah, dan akui kalau salah. Jangan salah terus ngotot, tapi kan katanya itu betul, katanya ini benar. Sudah, kalau salah terimalah salah ya. Jadi saya membuat kelas AMC, membuat YouTube ini supaya orang sadar di mana salahnya. Kalau Anda tidak sadar salahnya, Anda kemudian memasukkan program-program baru, yang salah tetap jadi salah. Selamanya tidak berubah. Akhirnya apa? Anda terasa sia-sia untuk belajar, sia-sia untuk memasukkan program baru, baca buku. Kenapa? Karena program lama Anda yang salah tidak berubah. Anda belum merubahnya. Padahal katanya Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengubah nasib seseorang, satu kaum sebelum orang itu merubahnya sendiri. Nah, jadi Anda yang merubahnya. Merubahnya harus tahu apa yang dirubah. Oh, ini salah. Sama seperti tadi ibu tadi ketika ngobrol di kelas AMC belajar, dia sadar, oh ternyata salah ya. Ternyata berpikir seperti ini salah, harus dirubah seperti ini. Oh ternyata bisa ya menggunakan pikiran untuk mempengaruhi orang, bisa ya menggunakan pikiran untuk menarik uangnya. Nah, ketidaktahuan ini membuat hidupnya menjadi tidak nyaman, menjadi kemudian kacau. Akhirnya apa? Ibu ini mengakui bahwa di usia saya yang sekarang, saya nanggung hutang yang 1 miliar lebih, dan saya sadar kenapa saya berpikir seperti itu ya. Coba saya nggak mikir gitu, mungkin nggak terjadi ya mas ya. Nah, ini yang ingin saya sebarkan sebetulnya, bahwa ayo sibuk masuk ke diri Anda, sibuk menyelami diri Anda, menggali program di kepala Anda, dan temukan kesalahan itu lalu ubahlah. Hidup Anda pasti berubah. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.